Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2023 yang artinya ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Katanya Indonesia Emas, Indonesia Bangkit, Indonesia Emas. Tagline-nya begitu katanya. Nah, yang menarik kan kalau kita bicara kebangkitan nasional, kita akan memperingati Budi Utomo ya, berdirinya Budi Utomo. Tapi nggak tahu, saya itu kok selalu teringat justru Hos Cokroaminoto dalam merayakan kebangkitan nasional. Ya mungkin sama aja sih sebenarnya, di masa-masa yang hampir bersisian, namun saya merasa bahwa pergerakan yang membuat kita bangkit itu kok justru di titiknya di Hos Cokro ya, saat Sarekat Dagang Islam yang akhirnya menjadi Sarekat Islam. Ya mungkin ini perbedaan cara ini ya, karena kan kalau Sarekat Islam seolah-olah hanya dari kubu Islamis gitu ya. Kalau Budi Utomo kan justru nasional. Tapi sebenarnya ketika bicara nasional tanda petik dalam bentuk wilayah, dalam sudut pandang wilayah, maka justru Sarekat Islam yang lebih luas jangkauannya, katanya begitu. Dan lebih vertikalnya juga antara ningrat dan rakyat benar-benar jadi satu. Kalau di Budi Utomo kan itu organisasi para priayi gitu ya. Tapi ini pro dan kontra ya, dan saya pikir nggak perlu kita perselisihkan. Tapi saya pribadi selalu teringat Hos Cokro karena itu tadi pagi saat ngopi pagi mengawali hari di tanggal 20 Mei tahun ini, saya nemenin aja sih buku Cokroaminoto, sebuah novel biografi Hos Cokroaminoto. Yang buku pertama itu judulnya Raja Tanpa Mahkota, penulisnya Haidar Bagir, dan buku keduanya adalah Guru Para Pendiri Bangsa. Menarik sih karena buku ini cerita tentang kehidupan Cokroaminoto dari mulai aktif di politik ya, sampai tadinya Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi yang akhirnya mempercayakan kepada Cokroaminoto untuk memimpin Sarekat Islam. Jadi akhirnya dagangnya nggak ada, jadi Sarekat Islam. Yang saya terus terang kalau pagi ini agak malah tertambat di buku kedua ya. Buku kedua ini judulnya Guru Para Pendiri Bangsa. Ini tuh buku kedua dari duologi Cokroaminoto yang ditulis oleh Haidar Bagir. Haidar Musafa ya, Haidar Musafa. Ini berisi kisah-kisah yang tak tersiar gitu, terkait dengan kehidupan dan perjuangan Cokro sejak terjadi kemelut di Sarekat Islam sampai dengan beliau meninggal. Jadi justru ini saat mulai seru-serunya kemelut di Sarekat Islam. Mungkin teman-teman paham lah ceritanya bagaimana dari kubu Sarekat Islam mulai ada dua kubu kan, Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih gitu ya. Novel ini sih sangat personal ya, dia menyentuh dengan sangat personal, dan saya menikmati sudut pandang yang seperti itu. Jadi nggak terlalu kaku. Sejarah itu kayaknya enak kalau dinikmati dengan pendekatan yang sangat dekat gitu, personal. Saya merasakan bagaimana rumah peneleh di Surabaya itu seperti apa gitu. Orang-orang yang tinggal di sana, percakapan antara Muso dan Alimin ya. Terus ada Agus Salim ya, termasuk Kusno ya, yang amat tuanya adalah Soekarno, kan dia juga besar di rumah peneleh ini ya. Atau di sini juga ada settingan yang di rumah kontrakan Cokroaminoto yang di Jogja, itu juga diangkat ya, di Kampung Beji. Saya penasaran juga nih kalau ke Jogja kayaknya perlu silaturahim ke rumah-rumah sejarah ini ya. Nah ini menarik ya, terkait dengan kebangkitan nasional ini. Saya sih sebenarnya mengajak diri saya sendiri ya untuk merutinkan mengkonsumsi sajian literasi sejarah secara rutin, secara berkala pada hari-hari di saat kita sedang merayakan gitu. Jadi perayaan itu tidak sekedar seremoni gitu, melainkan sebuah aktivitas
literasi gitu ya. Jadi saya baca ulang, ini beberapa memang sudah pernah tak baca, tapi baca ulang, dan bahkan saya gabung nama ini nih, saya tadi iseng-iseng juga Max Havelaar, ini Multatuli ya, cerita tentang orang Belanda yang ikut dalam pembebasan. Tapi ini menarik juga sih, sama biar suasananya itu dapat walaupun tahunnya beda ya, tapi kan saya mencoba mencari spiritnya, makanya tadi saya ingin narik suasana saat itu ke kekinian gitu. Seperti apa sih kalau di sekarang itu? Karena kita sebenarnya ini versi saya ya yang saya pikirkan hari ini. Sebenarnya hari kebangkitan, mengapa disebut hari kebangkitan? Karena di saat itu mulai tercetus pikiran-pikiran tentang bangkitnya satu bangsa ya, yang akhirnya muncul semangat untuk merdeka gitu. Kata-kata merdeka yang dulu tabu dalam artian seorang yang memekik merdeka atau mati itu ya dia bertempur melawan Belanda gitu. Tiba-tiba ada kumpulan orang-orang yang tidak mengangkat senjata lah tanda petik ya, hanya beraktif berorganisasi tapi memperbincangkan kata-kata merdeka itu dalam sebuah dalam banyak percakapan di keseharian gitu, mengangkat tema-tema kemerdekaan, dan akhirnya diterjemahkan oleh para muridnya Hosokro ini di buku yang Guru Bangsa ini ya. Itu diterjemahkan bagaimana merdekanya, versinya Alimin Musso dan Darsono yang cenderung ke PKI, atau seperti Agus Salim, Hatta, dan yang dalam cara pandang yang Islamis, atau mungkin juga sebenarnya cara Kusno yaitu Soekarno yang cenderung nasionalis. Semua itu dalam rangka menerjemahkan dengan tema besar kata merdeka gitu. Yang menurut saya ini menarik ya. Jadi kata merdeka itu mulai diangkat dalam perbincangan. Nah, artinya kan sebenarnya kebangkitan itu adalah kebangkitan pikiran gitu. Nah, mungkin ini harusnya momentum hari kebangkitan ini menjadi, yuk kita coba cari pikiran apa sih, pikiran besar apa dalam kepala kita yang membuat negara ini akan lebih baik gitu. Sementara ketika kita melihat berita, kita dicekoki hal-hal yang dangkal gitu, hal-hal yang dangkal, hal yang jauh dari pikiran-pikiran besar, karena kita hanya bicara tentang model, hal-hal yang populer, hal-hal viralitas, hal yang sederhana ya. Atau kalaupun kita ke ranah politik, yang kita harapkan politik itu adalah industri pikiran gitu kan. Industri pikiran, politik itu industri pikiran mestinya. Tapi ternyata kita hanya kalau nonton berita-berita politik hanya melihat gitu ya. Peristiwa-peristiwa persaingan gitu, persaingan untuk duduk di satu kekuasaan. Ya mungkin memang begitu. Mungkin ya terjemahan orang-orang para aktivis politik sekarang itu, politik itu adalah aktivitas untuk menduduki satu kekuasaan gitu. Walaupun menurut saya itu terlalu sederhana sih, terlalu dangkal ya. Karena sebenarnya politik itu kan ya tadi industri pikiran. Kalau kita tidak bisa duduk kita berebut kursi gitu, terus kita nggak bisa duduk di situ, tapi kita ruang perbincangan dibuka gitu, ide-ide kita mengalir, ya tidak ada masalah kan gitu. Jadi ide kita ini akan tersampaikan, akan terbawa oleh bahkan lawan politik kita gitu. Terus mungkin ada yang bilang naif gitu ya, nggak mungkin lah Put, ya namanya lawan politik kan pasti beda pandangan dengan kita. Nah ini masalahnya, seringkali kita melihat dari paradigma perang gitu, kita itu berhadapan-hadapan, bersaing, kita berbeda gitu. Jadi kita itu hidup dan mati gitu. Kalau dia nggak menang, hancur negara ini gitu. Kalau sampai dia yang menang, berantakan negara ini gitu. Seolah-olah kita mengambil hak Tuhan gitu. Yang disebut takdir itu bahwa kayaknya mesti berantakan kita kalau dia yang menang gitu. Padahal kan siapa yang bilang begitu? Atau mungkin kita merasa bahwa kita beda banget ideologi kita gitu. Kalau ini perang ideologis nih gitu. Jadi kan kita bertempur perang pemikiran gitu. Mungkin bener ya, seolah-olah bener. Kalau saya sih mulai nggak setuju dengan kata-kata itu. Perang pemikiran, perang ideologis. Itu paradigma perang yang sebenarnya membuat kita berhadapan, berseteru, dan kita kencang sekali benturan. Padahal sebenarnya coba, mungkin nggak sih ide itu dicari titik temunya gitu. Atau kita sebenarnya mau kemana sih gitu? Kita mau benerin negara ini nggak sih gitu? Saya pikir kata bangkit yang disebut kata kebangkitan nasional diawali dengan kata merdeka, diangkat oleh guru bangsa kita Hosokro-Aminoto dan akhirnya turunannya ke murid-muridnya itu. Kata merdeka itu kata yang disepakati.
cara merdekanya seperti apa, yang akhirnya berselisih. Oh, kalau kita nonton filmnya atau baca novelnya juga ada nih perselisihan antara dua kubu syarikat Islam dan syarikat putih beradu pendapat, itu luar biasa itu. Tapi kan sebenarnya itu hasil dari turunan pikiran besar merdeka itu. Jadi kalau beradu pendapat, kita nggak akan saling mematikan tadi. Kalau nggak ini mati nih kita. Kalau nggak ikut. Karena sebenarnya sama kan. Tema kita sama. Masalahnya kan kita sekarang udah merdeka. Nah sekarang kita cari narasi apa sih yang membuat kita satu. Gitu. Ide apa yang membuat kita satu. Saya pernah dalam satu diskusi dengan teman-teman di Bekasi Book Club ya. Bang Fikri pernah menyampaikan tentang pikiran Cokro ini, dan bahkan dia sedang, kalau kata dia, cerita tentang bagaimana kalau ini diangkat dalam satu film-film pendek gitu yang di para sinemas gitu, sinemas muda mengangkat bagaimana turunan dari pikiran-pikiran Cokro itu dalam rumah-rumah, jadi membangun rumah Cokro gitu. Rumah Cokro itu rumahnya Hos Cokro yang di Peneleh itu. Tapi dia disitulah berkumpulnya para pikiran-pikiran itu. Lalu itu dikembangkan, diviralkan gitu. Diviralkan dengan segala cara gitu. Dan akhirnya melahirkan ide besar itu. Contoh sebenarnya ide yang menarik itu, saya tertarik dengan yang disampaikan Bung Anies Mata ya. Ketika dia akhirnya mendirikan satu partai kan teman. Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu, dia menawarkan satu ide Indonesia 5 besar dunia gitu. Saya pikir itu tawaran-tawaran yang menarik itu. Indonesia 5 besar dunia. Berarti kan bagaimana nyampe 5 besar dunia itu pasti banyak sekali turunannya. Cara-caranya seperti apa. Mungkin beda-beda di cara, tapi ide besarnya sama. Kalau ide besarnya sama dan ide itu rajin diingatkan, pasti kita nggak akan berseteru untuk hal-hal yang remeh gitu. Tidak berseteru untuk hal-hal sekedar rebutan kursi gitu. Ngapain rebutan kursi? Kalau idenya ke bawah ya sudah kan, selesai. Atau idenya Bang Surya Paloh ya, dengan mendirikan Nasdemnya kan dia restorasi Indonesia. Dia mengambil restorasi Meiji-nya Jepang gitu. Itu ide besar menurut saya. Kalau itu yang ditangkap, saya nggak lagi kampanye nih, nggak lagi kampanye. Tapi saya tertarik dengan para petinggi partai yang mau membawa satu ide besar gitu, narasi, dan itulah pikiran gitu. Dan itulah fungsi partai politik, sebenarnya melahirkan pikiran-pikiran besar gitu. Industri pikiran. Nah pikiran itu disebar aja dalam forum-forum seperti forum-forum diskusi, forum-forum apapun. Dalam kampanye lah ya. Sebenarnya kampanye itu menjual pikiran gitu. Bukan menjual orang gitu. Kalau orang mah terlalu cemen lah ya. Terlalu cemen. Terlalu sederhana lah. Masalah kita itu bukan di sumber daya. Masalah kita itu ada di ide. Kita kehabisan ide gitu. Sehingga kita itu akhirnya bertarung untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Karena kita nggak ada ide. Coba kalau ada ide ya. Misalnya contoh nih kan, dalam perselisihan antara, misalnya di antara anggota dewan, kita berebut satu tempat misalnya ya. Terus ada yang akhirnya nggak punya tempat gitu, kalah gitu. Tapi dia punya ide yang bagus gitu. Apa salahnya itu di-sharingkan, di kolaborasi gitu kan. Lalu nanti ide itu dibawa oleh calon yang menang misalnya. Selesai. Mungkin saya tawaran yang naif gitu. Wah, Pak Putu nggak main di politik ya mungkin. Tapi kalau saya sih bayangan saya seperti itu. Sehingga Hari Kebangkitan Nasional itu menjadi spirit kita untuk menyambut tahun 2024 tanpa konflik mestinya gitu. Karena kita hanya sibuk berbagi pikiran gitu, berbagi pikiran besar. Nanti kalau yang nggak punya pikiran kelihatan, yang dia cuman hai membeo, ikut kemana kemari, ya pasti kelihatan kelasnya. Makanya saya suka majelis-majelis yang mengadu pikiran, karena dengan di situ kita akhirnya tahu siapa yang punya dan yang nggak punya gitu. Siapa yang hanya ngomongin hal-hal teknis sama yang ngomongin hal-hal yang besar. Sorry ini jadi kemana-mana ya, tapi saya pikir itu ya suasana spirit batinnya di Cokro Aminoto dulu waktu Hari Kebangkitan Nasional itu adalah bangkitnya adalah pikirannya, bukan sekedar orangnya. Nah
kita lagi semangat nih, euforia, walaupun nggak menang di SEA Games tapi ada banyak medali emas yang kita bawa pulang, dan itu menjadi semangat kebangkitan nasional sebenarnya menurut saya, yang untuk yuk kita bangun rasa nasionalisme kita ini tidak sekedar seremoni, tidak sekedar upacara, melainkan kembali ke rumah sejarah untuk kita ambil, kita berbekal spirit, berbekal semangat, kita bawa ke hari ini. Saya pikir seperti itu ya. Sejarah itu dicomot, semangatnya bawa ke hari ini. Teman-teman yang di dunia pendidikan, saya nitip mohon agar sejarah itu menjadi pelajaran yang menarik. Pastikan sejarah itu menarik. Caranya gimana? Karena menurut saya sih semua manusia itu suka cerita. Makanya industri film laris. Makanya kalau sejarah kok sampai tidak menarik, itu kan berarti kita salah dalam menyajikan kan. Karena cerita kan, sejarah itu kan cerita. Harusnya cerita itu menarik. Harusnya menarik. Kenapa industri film tidak pernah turun gitu? Mengapa novel cerita fiksi itu selalu laku? Mengapa bahkan kitab suci pun banyak bercerita tentang cerita, bukan pasal-pasal aturan hukum gitu, melainkan lebih banyak ceritanya dalam kitab suci. Berarti memang manusia itu pada dasarnya suka cerita. Nah, dengan kesukaan itulah supaya berharap sejarah bisa dinikmati, diambil menikmati, sehingga kita bisa mengambil semangat dari masa lalu ditarik ke hari ini. Begitulah. Ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.